Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Diska Maulana Nurmala, mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Universitas Siliwangi. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Eh, untuk pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai seputar puskesmas Langkat Lancar ya Pak? Ya, boleh. Dan kesehatan masyarakatnya di wilayah kerja puskesmas Langkat Lancar. Mungkin boleh sebelumnya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih nih. Nama saya Yana Priyana. Kebetulan mungkin diberi mandat menjadi kepala puskesmas di Langkat Lancar. Saya menjabat sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dan mungkin nanti terkait yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan terkait kesehatan masyarakat, karena mungkin kami juga memiliki beberapa program yang mungkin kalau dominan dari sekarang di puskesmas dengan istilah UKM, jadi upaya kesehatan masyarakat, di mana mungkin di dalamnya ada program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya, jadi sasaran masyarakat. Gitu. Dan alhamdulillah mungkin untuk di Puskesmas Lancar semua program ya yang kaitannya dengan masyarakat udah komplit, ya. Dan mungkin dipegang juga oleh orang-orang yang betul-betul sesuai ahlinya gitu. Jadi mungkin sekarang tidak hanya dulu misalkan perawat pegang program malaria atau pegang surveillance, nah sekarang mungkin semuanya udah ada basicnya, udah ada tenaga ahlinya. Mungkin yang mau menggali tentang apanya, enggak, silakan. Mungkin sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu Pak, bagaimana sih Pak profil dari puskesmas Langkat Lancar itu? Kayak cakupan wilayahnya gimana saja gitu? Langkat Lancar sekarang memiliki wilayah 7 desa, ya, dari kecamatan kabupaten semuanya ada 15 desa, 8 desa mungkin wilayah sebagai puskesmas Jadikarya. Langkat Lancar hanya membawahi 7 desa dengan jumlah penduduk ya kurang lebih 30 ribuan. Dan mungkin kalau desanya sedikit 7, tapi dalam hal jumlah penduduk mungkin dibandingkan Jadikarya yang 8 desa kita Langkat lebih tinggi jumlah penduduk, lebih banyak. Nah, dari wilayah kerja puskesmas Langkat Lancar itu apa sih Pak yang menjadi permasalahan kesehatan yang jadi paling tinggi gitu Pak? Kalau misalkan ada kasus permasalahan kesehatan yang paling tinggi itu apa di wilayah kerja puskesmas Langkat Lancar? Kalau sekarang mungkin kalau masalah penyakit ya memang ada beberapa penyakit yang istilahnya mungkin masih berhubungan perilaku dengan masyarakat. Ada muncul penyakit diare, kemudian TBC di situ juga masih banyak ya, dan mungkin penyakit yang tidak menular sekarang kan kayak diabetes, terus hipertensi mungkin sekarang harganya naik di Langkat Lancar ya. Termasuk juga mungkin kasus-kasus ODGJ ya di Langkat lumayan untuk wilayah Langkat Lancar. Tapi kalau kayak KLB dan gitu nggak ada kalau di Langkat, alhamdulillah ya. Kemudian untuk program yang menjadi prioritas sendiri di puskesmas Langkat Lancar itu seperti apa Pak dalam menangani permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut? Ya kita sekarang lebih fokus nih untuk penanganan PTM ya, terutama mungkin kita lakukan di posyandu ILP ya, karena sekarang kita tahu bahwa pergerakan penyakit tidak menular trennya semakin terus semakin naik ya. Dan kami sekarang fokus di penanganan masalah itu ya. Mungkin untuk di kelas peserta BPJS atau JKN kami giat mengadakan prolanis yang intinya mungkin untuk mengendalikan penyakit DM dan hipertensi. Kemudian di lain itu juga mungkin kami di KPM ya, selalu melakukan screening ya, supaya mungkin nanti ada masyarakat yang memiliki penyakit KPM tadi, terutama diabetes dan darah tinggi, bisa kami temukan lebih dini ya, sehingga untuk mencegah tentunya komplikasi yang lebih lanjut. Kemudian kalau dari segi kebijakan sendiri itu ada nggak sih Pak kebijakan khusus gitu yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja puskesmas, atau mungkin ada kebijakan dari pemerintah daerah gitu Pak? Ya kalau dari pemerintah daerah kebetulan untuk Pangandaran ya, di mana program dari pemerintah Kabupaten Pangandaran sekarang adanya inovasi kesehatan meresap ya, di mana di dalamnya mungkin
Ini kaitannya terkait pelayanan pengobatan kepada masyarakat. Misalkan ada masyarakat yang ingin membutuhkan antar jemput, ya, misalkan ada pasien di desa mana dan memiliki kendaraan dan memerlukan pelayanan kesehatan ke puskesmas, maka kami mengadakan penjemputan ya dengan gratis ya. Kalau gratis, biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Terus yang kedua, apabila nanti misalkan pasien ya setelah mendapatkan perawatan dan sembuh ingin kembali ke rumah, tidak ada kendaraan, ya kami pun menyiapkan kendaraan untuk antar jemput masyarakat. Terus selain itu kami juga menghimbau kepada masyarakat ya, karena untuk Pangandaran sekarang udah UHC, maksudnya mungkin 98,sekian% ya masyarakatnya, ini tinggal 1,sekian% yang belum sudah memiliki BPJS. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat itu menggunakan aplikasi NJKM ya, supaya nanti mereka bisa daftar dari rumah gitu. Jadi di sana tidak ngantri lagi. Jadi datang ke puskesmas langsung masuk ke poli yang dituju gitu. Terus memang sekarang kendalanya di masyarakat untuk itu kan merasa ribet karena mereka belum terbiasa gitu. Sebab kalau terbiasa mereka tuh akan semakin enak ya. Karena dengan hadirnya kayak digital sekarang kan ya intinya mungkin untuk mempermudah, mempercepat ya kerja kita ya. Jadi sekarang ke arah sana terutama mungkin di bidang UKP-nya, upaya kesehatan perorangannya seperti itu. Jadi kalau masyarakat yang membutuhkan antar jemput ya kami istilahnya sudah menyiapkan ya, kendaraan untuk antar jemput, dan itu catatan tidak ada biaya ya. Iya. Nah, seperti yang selalu disebutkan oleh Bapak, seperti masyarakatnya mungkin itu juga menjadi salah satu tantangan mungkin ya pada masyarakatnya. Nah, ada nggak sih Pak tantangan lain gitu dalam melaksanakan program gitu ataupun dalam menerapkan kebijakan di puskesmas Wakatoncor sendiri gitu? Banyak sih Neng, banyaknya. Pertama kan namanya kita merubah kebiasaan masyarakat. Ya contoh kasus aja tadi, kayak di mobil JKM. Ya, pertama diterapkan kan mereka masyarakat mengeluh, ribet lah, lama lah gitu. Karena namanya baru kan. Tapi kan tujuan dari pemerintah itu tidak semata-mata untuk mempersulit masyarakatnya, tetapi nanti kedepannya untuk mempermudah masyarakat. Cuma ya mungkin di awal-awal seperti itu. Terus yang kedua mungkin dalam hal berubah perilaku, utamanya di PHBS ya, yang sekarang kan kita sudah mungkin sebagian besar masyarakat sudah memiliki jamban keluarga dan segalanya ya, tetapi masih ada lah masyarakat yang mungkin tidak terbiasa BAB di WC ya, masih nyaman di kolam atau di sungai. Nah, seperti itu yang masih kami kesulitan terhadap perilaku masyarakat. Terus yang lainnya saya kira cukup bagus lah kalau dilengkapi. Itu tidak ada kendala yang berarti ya, walaupun kita mungkin medannya beda dengan yang lain ya, kita mungkin pegunungan ekstrim ya, tetapi alhamdulillah semua daerah di kita ya bisa dijangkau oleh pelayanan dari puskesmas. Baik, kemudian dengan melaksanakan program kemudian juga melakukan kebijakan, bagaimana gitu Pak menjalin kerjasama misalnya dengan kader kesehatannya gitu ataupun dengan instansi lain? Kalau di Langka alhamdulillah untuk desa kompak lah, karena ada sesuatu yang mungkin program yang melibatkan pihak desa, begitupun dengan pihak kader ya kompak lah, dari tingkat kecamatannya, polseknya, koramilnya sampai ke tingkat desa dilengkap alhamdulillah semua sangat baik. Asal intinya mungkin mereka dikasih tahu kita punya program apa, nanti mungkin peran dari masing-masing instansi itu seperti apa ya, asal mereka tahu dan paham ya. Dan kita juga biasa kan menjalin pertemuan dengan lintas sektor dari polsek, koramil, kecamatan sama desa, itu rutin kami lakukan per tribulan untuk mengevaluasi kinerja puskesmas, sekaligus mungkin nanti kalau ada masalah pencapaian program misalkan tidak tercapai, kami juga selalu minta bantuan dari pihak kader atau pihak desa untuk mendongkrak pencapaian tersebut. Nah, sekarang mungkin yang lebih tren itu gizi buruk stunting yang di Langka memiliki 30 kasus yang stunting, dan itu kami mungkin dari pihak desa, kader sama puskesmas ya bahu membahu untuk menyelesaikannya. Dan sekarang mungkin ada penurunan, tahun kemarin 34, sekarang 30, kemudian ada turun 4, itu lumayan hasil kejadian karena
ya berat lah namanya menurunkan untuk stunting itu. Betul sekali. Nah, kemudian apa sih Pak harapan Bapak gitu selaku Kepala Puskesmas Langkap Lancar untuk kedepannya agar permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Langkap Lancar ini bisa menurun gitu Pak, terutama salah satunya mungkin yang sudah disebutkan yaitu stunting ya Pak. Stunting ya. Iya. Ya kalau kami sih mungkin sekarang untuk pencegahan ya kami kerjasama dengan KUA ya, jadi supaya mungkin untuk apa namanya untuk si calon pengantin jangan sampai mereka nikah dini lah intinya seperti itu nanya. Yang kedua kami juga mungkin untuk preventifnya itu kami memiliki inovasi namanya inovasi rame, jadi sasarannya adalah siswi SMP ya SMP SLTA yang ada di wilayah Langkap Lancar. Jadi setiap hari Rabu minum air es serentak ya, kami bikin WA group ya, kemudian nanti dimonitor sama guru UKS-nya ya. Jadi tiap sekolah melaporkan bahwa di hari Rabu itu serentak semua minum tablet tambah darah bagi siswi SMP dan SLTA yang ada di wilayah Langkap Lancar. Ini salah satu upaya mungkin untuk mencegah terjadinya stunting ya dari awal-awal. Dan kemudian kami juga mungkin nanti kepada ibu hamil ya kami juga rutin untuk mengadakan posyandu, ada kelas ibu hamil dan segalanya. Dan alhamdulillah cakupannya di kita lumayan baik namanya. Cakupan kunjungan K1 sampai K4-nya di Puskesmas Lengkap itu baik. Kemudian mereka juga bersalina sekarang hampir 100% di Paskes. Ya, hampir 100% di Paskes walaupun kita keadaannya seperti begini ya tidak ada transportasi umum dan segalanya. Tapi alhamdulillah kesadaran masyarakat di Langkap Lancar sudah baik. Jadi 100% lah di Paskes sekarang persalinan gitu. Itu jadi salah satu upaya juga mungkin untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi lahir. Dan kita untuk tahun ini belum ada untuk jumlah aki AKB di Langkap Lancar. Itu mungkin. Ya Bapak, mungkin untuk pertanyaannya cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi yang diberikan yang sangat berharga ini. Semoga kedepannya di Puskesmas Langkap Lancar ini programnya berjalan dengan baik, semakin baik dan juga masyarakatnya juga selalu sehat. Ya, gitu. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.